Bapak dan Ibu memasuki usia 60 tahun ke atas, hidup seharusnya mulai terasa lebih tenang, lebih ringan, dan tidak lagi penuh gejolak. Setelah puluhan tahun bekerja, mengurus keluarga, dan menghadapi berbagai ujian hidup, wajar jika hati ingin beristirahat. Namun kenyataannya, banyak lansia justru merasa pikirannya semakin lelah, emosinya mudah terganggu, dan kebahagiaan terasa jauh. Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah siapa saja orang yang kita izinkan berada dekat dengan hidup kita. Dalam psikologi usia lanjut, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenangan batin. Di usia muda, kita masih punya energi untuk menghadapi konflik, drama, dan tekanan sosial. Tetapi di usia 60 plus, kapasitas emosi tidak lagi sama. Jika kita terus dikelilingi orang-orang yang membawa masalah, energi negatif, dan tuntutan berlebihan, hati akan cepat lelah meski tubuh sedang diam. Sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dari berbagai daerah. Apakah Bapak dan Ibu sedang menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun kita berada, kita sedang berada di fase hidup yang sama, ingin menjalani hari dengan lebih damai dan bermakna. Saya teringat seorang bapak berusia 63 tahun yang berkata, "Saya capek bukan karena umur tapi karena lingkungan. Setiap kali berkumpul, yang dibahas selalu keluhan, konflik keluarga, dan gosip. Setelah ia mulai membatasi pergaulan dan memilih lingkungan yang lebih positif, wajahnya terlihat lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan hatinya terasa lebih ringan." Dari sini kita belajar bahwa ketenangan hidup seringkali bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi dengan siapa kita menghabiskan waktu. Jika kita terus bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, meremehkan atau menularkan kecemasan, maka pikiran kita akan ikut terpengaruh. Sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang saling menghargai dan menenangkan, hati pun ikut stabil. Inilah sebabnya memilih pergaulan di usia senja bukanlah sikap sombong, tetapi tindakan bijak untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Dalam video ini kita akan membahas jenis orang-orang yang sebaiknya didekati dan dijadikan teman di usia 60 plus jika Bapak dan Ibu ingin hidup lebih tenang, lebih bahagia, dan tidak lagi terbebani oleh drama yang tidak perlu. Bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk membantu kita memilih lingkungan yang membuat hidup terasa lebih layak dinikmati. Bapak dan Ibu, orang pertama yang sangat layak didekati di usia 60 plus adalah mereka yang tenang dan tidak suka drama. Orang seperti ini biasanya berbicara seperlunya, tidak meledak-ledak, dan tidak menjadikan masalah kecil sebagai bahan kegaduhan. Bersama mereka, suasana terasa aman. Tidak ada tekanan untuk ikut memihak, tidak ada tuntutan untuk selalu setuju, dan tidak ada obrolan yang membuat dada sesak setelah pulang. Dalam psikologi usia lanjut, ketenangan sosial adalah kebutuhan penting. Otak dan emosi lansia bekerja lebih baik ketika lingkungan sekitar stabil. Orang-orang yang tidak suka drama membantu menjaga ritme emosi tetap seimbang. Mereka tidak memancing kemarahan, tidak menularkan kecemasan, dan tidak menguras energi dengan konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Saya teringat seorang ibu berusia 65 tahun yang dulu, sering berkumpul dengan teman-teman yang gemar mengeluh dan membicarakan orang lain. Setiap selesai berkumpul, ia merasa lelah dan tidak enak hati. Setelah ia mulai memilih berteman dengan beberapa orang yang lebih tenang, yang suka berbagi cerita ringan dan saling menyemangati, ia merasa hidupnya jauh lebih nyaman, tidurnya lebih nyenyak, pikirannya lebih jernih. Jika kita terus berada di tengah lingkungan yang penuh drama, dampaknya bisa nyata. Emosi mudah terpancing, pikiran menjadi gelisah, dan tubuh ikut merasakan lelah yang tidak jelas sebabnya. Di usia 60 plus, kondisi ini sangat tidak ideal karena energi seharusnya digunakan untuk hal-hal yang menenangkan dan bermakna. Bergaul dengan orang yang tenang bukan berarti hidup menjadi membosankan. Justru sebaliknya, percakapan menjadi lebih bermutu, tawa terasa lebih tulus, dan waktu bersama lebih menyegarkan. Orang-orang seperti ini membantu kita menikmati momen tanpa harus selalu waspada terhadap konflik. Sebelum kita lanjut ke jenis orang berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa membutuhkan lebih banyak ketenangan dalam pergaulan,
Tuliskan satu kata di kolom komentar. Tenang. Semoga dari pilihan pergaulan yang lebih damai ini, hidup di usia senja terasa lebih bahagia. Bapak dan Ibu, orang kedua yang sangat penting untuk didekati di usia 60 plus adalah mereka yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Di usia senja, banyak orang tua tidak lagi membutuhkan nasihat panjang atau ceramah tentang apa yang seharusnya dilakukan. Yang paling dibutuhkan justru adalah seseorang yang mau mendengar dengan tulus, tanpa memotong, tanpa menyalahkan, dan tanpa merasa paling benar. Kehadiran orang seperti ini memberi rasa aman yang sangat menenangkan bagi batin. Dalam psikologi lansia, didengarkan adalah bentuk penghargaan yang mendalam. Ketika seseorang merasa didengar, sistem emosi menjadi lebih stabil, detak jantung lebih tenang, dan pikiran terasa lebih ringan. Sebaliknya, ketika setiap cerita selalu dibalas dengan kritik atau penilaian, lansia akan memilih diam. Diam yang berkepanjangan inilah yang sering berubah menjadi beban batin dan kesepian emosional. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang jarang bercerita tentang hidupnya, karena setiap kali berbicara, ia merasa disalahkan. Hingga suatu hari ia bertemu seorang teman lama yang hanya mendengarkan, mengangguk, dan berkata, "Saya mengerti." Kalimat sederhana itu membuat dadanya terasa lega. Ia berkata, "Saya tidak butuh solusi, saya hanya ingin dimengerti." Dari sini kita belajar bahwa mendengarkan jauh lebih berharga daripada memberi nasihat yang tidak diminta. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka menghakimi, tanpa sadar kita akan terus menahan cerita di dalam hati. Lama-kelamaan, ini membuat emosi terpendam dan pikiran terasa berat. Di usia 60 plus, kondisi seperti ini bisa memengaruhi kesehatan mental, kualitas tidur, bahkan kesehatan fisik karena stres emosional sering mencari jalan keluar melalui tubuh. Orang yang mampu mendengarkan biasanya tidak merasa terancam oleh cerita orang lain. Mereka tidak berlomba menjadi paling benar, tidak sibuk membandingkan, dan tidak menggunakan cerita kita sebagai bahan gosip. Bersama mereka, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut disalahpahami. Inilah pergaulan yang sangat menyehatkan di usia senja. Bergaul dengan pendengar yang baik bukan berarti hidup tanpa diskusi. Justru percakapan menjadi lebih bermakna karena dilandasi rasa saling menghargai. Di usia 60 plus, berada di dekat orang yang mau mendengarkan dengan hati adalah salah satu kunci hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih manusiawi. Bapak dan Ibu, orang ketiga yang sangat penting untuk didekati di usia 60 plus adalah mereka yang tidak iri dan tidak gemar membandingkan hidup. Di usia senja, membandingkan diri dengan orang lain adalah racun yang bekerja pelan namun pasti. Orang-orang yang suka membandingkan seringkali tidak bermaksud jahat, tetapi ucapannya bisa melukai. Kalimat sederhana seperti, "Anaknya si A sudah sukses," atau "Dia di usia kita hidupnya lebih enak," tanpa disadari bisa membuat hati merasa kurang dan pikiran menjadi gelisah. Dalam psikologi lansia, perbandingan sosial di usia senja berdampak lebih berat dibandingkan di usia muda. Karena ruang untuk mengejar sudah tidak sama, perbandingan justru melahirkan penyesalan dan rasa tidak cukup. Jika kita sering berada di lingkungan yang hobi membandingkan, perlahan kita akan menilai hidup sendiri dengan ukuran orang lain, bukan dengan perjalanan yang telah kita lalui. Saya teringat seorang ibu berusia 67 tahun yang awalnya sering merasa sedih setiap kali berkumpul dengan kerabatnya. Setiap pertemuan selalu diisi cerita keberhasilan orang lain. Pulang dari sana, ia merasa hidupnya biasa-biasa saja, bahkan gagal. Setelah ia mulai membatasi pergaulan dan lebih sering bersama teman yang menerima hidup apa adanya, perasaannya jauh lebih tenang. Ia berkata, "Saya baru sadar, hidup saya sebenarnya cukup." Orang yang tidak iri biasanya mampu bersyukur atas hidupnya sendiri dan menghargai perjalanan orang lain tanpa merasa terancam. Bersama mereka, obrolan terasa ringan, tidak penuh pamer, dan tidak memicu luka batin. Tidak ada kompetisi tersembunyi, tidak ada perasaan harus terlihat lebih baik, dan tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun. Jika kita terus bergaul dengan orang yang gemar membandingkan, dampaknya bisa serius. Lansia menjadi mudah minder, sulit bersyukur, dan kehilangan rasa damai. Pikiran dipenuhi pertanyaan yang melelahkan. Mengapa hidup saya tidak seperti mereka?
Padahal setiap orang membawa cerita, ujian, dan kemenangan yang berbeda-beda. Di usia 60 plus, pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang membuat kita pulang dengan hati lebih ringan, bukan lebih berat. Orang-orang yang tidak iri dan tidak membandingkan membantu kita menerima hidup apa adanya. Dari penerimaan itulah, ketenangan dan kebahagiaan yang sederhana namun dalam bisa tumbuh dan bertahan. Bapak dan Ibu, orang keempat yang sangat layak didekati di usia 60 plus adalah mereka yang membuat kita merasa dihargai, bukan dimanfaatkan. Di usia senja, perbedaan antara dihargai dan dimanfaatkan menjadi semakin terasa. Orang yang menghargai kehadiran kita akan memperlakukan kita dengan sopan, mendengar pendapat kita, dan tidak datang hanya ketika membutuhkan sesuatu. Sebaliknya, orang yang memanfaatkan sering muncul saat ada kepentingan, lalu menghilang ketika kita membutuhkan perhatian atau sekadar teman bicara. Dalam psikologi usia lanjut, perasaan dihargai berkaitan erat dengan harga diri dan kesehatan mental. Lansia yang merasa dihargai cenderung lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Sebaliknya, lansia yang sering dimanfaatkan akan merasa lelah secara emosional, bahkan bisa kehilangan rasa berharga sebagai manusia. Perasaan ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena dapat menumbuhkan kesedihan yang mendalam dan rasa tidak aman. Saya teringat seorang bapak berusia 66 tahun yang sering dimintai bantuan finansial oleh kerabatnya. Setiap kali diminta, ia merasa tidak enak untuk menolak. Namun ketika ia sakit dan membutuhkan ditemani, hampir tidak ada yang datang. Setelah menyadari pola ini, ia mulai membatasi diri dan memilih bergaul dengan orang-orang yang menghargai kehadirannya, bukan hanya bantuannya. Hidupnya menjadi jauh lebih tenang dan tidak lagi dipenuhi rasa kecewa. Orang yang menghargai biasanya tidak menekan, tidak memaksa, dan tidak membuat kita merasa bersalah saat berkata tidak. Mereka memahami batas dan kondisi kita. Bersama mereka, kita merasa aman menjadi diri sendiri, tanpa harus terus memberi atau mengorbankan diri demi diterima. Inilah pergaulan yang sangat menyehatkan di usia senja. Jika kita terus dikelilingi orang-orang yang memanfaatkan, tanpa sadar kita akan hidup dalam tekanan. Pikiran selalu siaga, hati selalu waspada, dan kebahagiaan terasa jauh. Di usia 60 plus, kondisi seperti ini sangat menguras energi yang seharusnya digunakan untuk menikmati hidup dan menjaga kesehatan. Bergaul dengan orang yang menghargai bukan berarti menjadi egois atau menjauh dari keluarga. Ini berarti memilih lingkungan yang sehat. Di usia senja, kita berhak berada di sekitar orang-orang yang melihat kita sebagai manusia utuh, bukan sebagai sumber tenaga, uang, atau kepentingan. Dari rasa dihargai inilah ketenangan dan kebahagiaan tumbuh dengan lebih kuat dan bertahan lama. Bapak dan Ibu, orang kelima yang sangat penting untuk didekati di usia 60 plus adalah mereka yang membawa energi positif dan menenangkan, bukan energi yang melelahkan. Energi di sini bukan soal selalu tertawa atau terlihat ceria, melainkan cara seseorang hadir dalam hidup kita. Ada orang yang cukup duduk bersama kita, berbicara pelan, dan tanpa sadar membuat napas terasa lebih lega. Di usia senja, orang seperti inilah yang paling menyehatkan jiwa. Dalam psikologi usia lanjut, emosi sangat mudah menular. Ketika kita sering berada di dekat orang yang penuh keluhan, kemarahan, dan kecemasan, otak kita ikut masuk ke mode tegang. Sebaliknya, ketika kita berada di dekat orang yang tenang, sabar, dan tidak reaktif, sistem saraf kita ikut melambat. Detak jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan tubuh merasa aman. Ini bukan perasaan semata, tetapi reaksi biologis yang nyata. Saya teringat seorang ibu berusia 69 tahun yang berkata, "Saya sekarang pilih teman yang bikin saya pulang dengan hati enak." Dulu ia sering berkumpul dengan orang-orang yang hobinya mengeluh tentang hidup, keluarga, dan masa lalu. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa setiap pertemuan membuatnya lelah dan murung. Ketika ia mulai memilih teman yang lebih tenang, yang suka berbagi hal sederhana dan bersyukur, emosinya jauh lebih stabil dan tidurnya lebih nyenyak. Orang yang membawa energi positif biasanya tidak memaksa kita untuk ikut suasana hatinya. Mereka tidak menyeret kita ke dalam drama, tidak memancing emosi, dan tidak memperbesar masalah. Mereka mampu menerima hidup apa adanya dan menyikapi kesulitan dengan tenang. Bersama mereka, kita tidak perlu berpura-pura kuat atau ceria. Kita boleh menjadi diri sendiri, apa adanya.
Jika kita terus bergaul dengan orang yang energinya berat, dampaknya bisa sangat terasa di usia 60 plus. Tubuh menjadi cepat lelah, pikiran mudah kusut, dan hati terasa penuh tanpa tahu sebabnya. Banyak lansia mengira ini tanda usia, padahal seringkali ini adalah reaksi terhadap lingkungan sosial yang tidak sehat. Memilih orang yang membawa energi positif bukan berarti menolak orang yang sedang susah. Perbedaannya terletak pada sikap. Apakah orang tersebut berusaha bangkit dan menjaga ketenangan, atau justru tenggelam dalam keluhan tanpa henti? Di usia senja, kita berhak melindungi ketenangan batin dengan memilih lingkungan yang tidak menguras energi. Bergaul dengan orang-orang yang menenangkan adalah bentuk perawatan diri yang sangat penting di usia 60 plus. Dari lingkungan yang tenang inilah, hati menjadi lebih damai, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih ringan untuk dijalani hari demi hari. Bapak dan Ibu, orang keenam yang sangat layak didekati di usia 60 plus adalah mereka yang mendorong kita untuk bertumbuh dengan cara yang lembut, bukan menekan atau menggurui. Di usia senja, kita tidak lagi membutuhkan dorongan keras, tuntutan tinggi, atau kritik tajam yang membuat hati merasa kecil. Yang dibutuhkan justru orang-orang yang mengajak kita menjadi lebih baik dengan cara yang manusiawi, penuh empati, dan menghormati keterbatasan usia. Dalam psikologi lansia, pertumbuhan batin tetap mungkin terjadi sepanjang hidup, asalkan lingkungan mendukung. Bertumbuh di usia 60 plus bukan berarti mengejar pencapaian besar, melainkan menjaga pikiran tetap terbuka, hati tetap hidup, dan semangat tetap menyala secara wajar. Orang yang mendorong dengan lembut tidak akan berkata, "Harusnya kamu begini," tetapi berkata, "Kalau mau, kita coba pelan-pelan." Perbedaan kalimat ini sangat besar dampaknya bagi batin orang tua. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang awalnya enggan belajar hal baru karena takut dianggap lambat. Namun ia memiliki seorang teman yang dengan sabar menemaninya belajar membaca berita dari ponsel, tanpa mengejek, tanpa terburu-buru. Setiap kemajuan kecil dihargai. Akhirnya bapak itu merasa lebih percaya diri dan berani mencoba hal-hal baru. Dari sini kita belajar bahwa dorongan yang lembut bisa menumbuhkan keberanian yang lama terkubur. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang suka menekan, membandingkan atau meremehkan kemampuan kita, pertumbuhan justru terhenti. Lansia menjadi takut salah, takut mencoba, dan akhirnya memilih diam. Diam ini sering disalahartikan sebagai sikap bijak, padahal di dalamnya ada rasa minder dan kehilangan semangat. Lingkungan yang menekan membuat otak dan emosi menutup diri. Orang yang mendorong dengan lembut biasanya memahami bahwa setiap orang punya ritme. Mereka tidak memaksa perubahan cepat, tidak menuntut hasil instan, dan tidak membuat kita merasa tertinggal. Bersama mereka kita merasa aman untuk belajar, bertanya, bahkan mengakui keterbatasan tanpa rasa malu. Inilah pergaulan yang menyehatkan jiwa di usia senja. Di usia 60 plus, pertumbuhan yang paling penting adalah pertumbuhan batin. Menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih menerima diri sendiri. Orang-orang yang mendorong dengan kelembutan membantu proses ini berjalan alami. Mereka tidak mengubah kita menjadi orang lain, tetapi membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, sesuai usia dan kemampuan. Berada di sekitar orang seperti ini membuat hidup terasa bergerak maju tanpa terasa berat. Hari-hari tidak stagnan, tetapi juga tidak melelahkan. Dari sinilah muncul rasa puas yang tenang. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita terus hidup dengan sadar dan penuh penghargaan terhadap diri sendiri. Bapak dan Ibu, orang ketujuh yang sangat penting untuk didekati di usia 60 plus adalah mereka yang menghargai batasan dan tidak menguras emosi. Di usia senja, batasan bukanlah tanda menjauh atau menjadi dingin, melainkan bentuk menjaga diri. Sayangnya, banyak lansia masih merasa tidak enak untuk memasang batas karena takut dianggap egois, keras, atau tidak peduli. Padahal, hidup tanpa batas di usia ini justru membuat hati cepat lelah dan emosi terkuras. Dalam psikologi lansia, kemampuan menjaga batas emosional sangat berpengaruh pada ketenangan batin. Orang yang menghargai batas tidak akan memaksa kita untuk selalu hadir, selalu membantu, atau selalu tersedia kapanpun mereka mau. Mereka memahami bahwa energi kita terbatas, kesehatan perlu dijaga, dan waktu istirahat adalah kebutuhan,
bukan kemewahan. Bersama orang seperti ini, kita tidak hidup dalam rasa tertekan atau bersalah. Saya teringat seorang ibu berusia 68 tahun yang sering merasa capek secara emosional, meski aktivitasnya tidak banyak. Setelah direnungkan, ternyata ia dikelilingi orang-orang yang sering datang hanya untuk mengeluh, meminta perhatian berlebihan, dan menumpahkan masalah tanpa memikirkan kondisi si ibu. Setelah ia mulai membatasi waktu dan memilih bergaul dengan orang yang lebih menghargai batas, emosinya jauh lebih stabil dan hidupnya terasa lebih tenang. Orang yang tidak menghargai batas seringkali membuat kita merasa bersalah saat menolak. Mereka berkata dengan nada halus namun menekan, atau menggunakan kedekatan emosional untuk memaksa. Jika dibiarkan, lansia bisa hidup dalam kelelahan batin yang terus-menerus. Hati terasa penuh tetapi bukan oleh kebahagiaan, melainkan oleh beban orang lain. Sebaliknya, orang yang menghargai batas akan membuat kita merasa aman. Kita boleh berkata cukup, nanti, atau bahkan tidak, tanpa takut kehilangan hubungan. Hubungan seperti ini justru lebih sehat dan bertahan lama karena dilandasi saling menghormati, bukan rasa takut atau kewajiban yang memberatkan. Di usia 60+, menjaga batas adalah bentuk kebijaksanaan. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya kepada semua orang. Cukup memilih siapa yang layak berada dekat dengan hidup kita. Orang-orang yang menghargai batas akan memahami bahwa ketenangan batin adalah harta yang perlu dijaga bersama, bukan dirusak. Bergaul dengan orang yang tidak menguras emosi membuat hidup terasa lebih ringan. Kita punya ruang untuk bernapas, berpikir jernih, dan menikmati hari tanpa rasa tertekan. Dari ruang inilah, kebahagiaan yang tenang dan dewasa bisa tumbuh dengan alami di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas satu persatu jenis orang yang layak didekati di usia 60+, kini kita sampai pada pemahaman yang lebih besar. Pergaulan bukan sekadar soal teman bicara, tetapi soal kualitas hidup itu sendiri. Di usia senja, lingkungan sosial tidak lagi hanya memengaruhi suasana hati sesaat, melainkan membentuk ketenangan batin jangka panjang. Dengan siapa kita duduk, berbicara, dan berbagi waktu, di sanalah arah emosi dan pikiran kita perlahan bergerak. Di usia muda, tubuh dan pikiran masih kuat menahan tekanan. Kita masih sanggup beradaptasi dengan konflik, drama, dan hubungan yang melelahkan. Namun di usia 60+, sistem emosi menjadi lebih sensitif. Lingkungan yang tidak sehat akan terasa lebih cepat menguras tenaga. Inilah sebabnya banyak lansia merasa capek, bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena interaksi sosial yang salah. Hati lelah, pikiran penuh, dan tidur pun terganggu. Semua jenis orang yang telah kita bahas yang tenang, mau mendengarkan, tidak membandingkan, menghargai, membawa energi positif, mendorong dengan lembut, dan menghormati batas, memiliki satu kesamaan penting. Mereka membuat kita merasa aman secara emosional. Aman untuk menjadi diri sendiri. Aman untuk berkata jujur. Dan aman untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Rasa aman inilah fondasi utama ketenangan hidup di usia senja. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang berkata, "Sekarang saya tidak punya banyak teman, tapi saya punya ketenangan." Ia memilih sedikit orang yang membuatnya pulang dengan hati lebih ringan, bukan lebih berat. Dari sinilah kita belajar bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Satu atau dua orang yang tepat bisa memberi dampak lebih besar daripada puluhan relasi yang melelahkan. Jika pergaulan tidak diseleksi, lansia berisiko hidup dalam tekanan emosional yang terus-menerus. Setiap pertemuan menjadi beban, setiap percakapan menimbulkan kecemasan, dan setiap hari terasa panjang tanpa kebahagiaan. Sebaliknya, ketika lingkungan dipilih dengan bijak, hidup menjadi lebih teratur, emosi lebih stabil, dan pikiran lebih jernih. Kesehatan mental pun ikut terjaga. Di usia 60+, memilih pergaulan bukanlah tindakan egois atau sombong. Ini adalah tindakan penuh kasih kepada diri sendiri. Kita berhak melindungi ketenangan yang telah kita perjuangkan selama puluhan tahun. Kita berhak berkata, "Saya ingin hidup damai," dan mengambil langkah nyata untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, hidup tenang dan bahagia bukan ditentukan oleh banyaknya harta atau pencapaian, tetapi oleh siapa yang kita izinkan hadir dalam ruang batin kita.
Ketika lingkungan selaras dengan nilai ketenangan, hidup di usia senja tidak lagi terasa berat, melainkan menjadi fase yang layak dinikmati dengan penuh rasa syukur. Bapak dan Ibu, di sepanjang pembahasan ini kita belajar bahwa hidup tenang dan bahagia di usia 60 plus bukan datang secara kebetulan. Ia lahir dari keputusan sadar untuk memilih lingkungan yang sehat secara emosional. Kita telah membahas orang-orang yang tenang dan tidak suka drama, yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, yang tidak iri dan tidak membandingkan hidup, yang membuat kita merasa dihargai, yang membawa energi positif, yang mendorong kita bertumbuh dengan lembut, serta yang menghargai batasan dan tidak menguras emosi. Semua jenis pergaulan ini adalah fondasi ketenangan batin di usia senja. Yang perlu diingat, memilih pergaulan bukan berarti menutup diri dari dunia. Ini bukan tentang menjauh dari keluarga atau sahabat, melainkan tentang mengatur jarak yang sehat. Di usia senja, kita tidak lagi wajib menjelaskan diri kepada semua orang, tidak perlu membuktikan apapun, dan tidak harus selalu tersedia untuk semua permintaan. Ketika batas dijaga, hati menjadi lebih lapang dan pikiran lebih jernih. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang berkata dengan tenang, "Sekarang saya hidup lebih sedikit, tapi lebih dalam." Ia memilih hubungan yang menenangkan, bukan yang melelahkan. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan di usia tua seringkali hadir dalam bentuk sederhana, percakapan yang tulus, tawa yang ringan, dan hari-hari yang tidak dipenuhi kegelisahan. Dampak dari pergaulan yang sehat terasa nyata. Emosi menjadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tubuh pun terasa lebih ringan. Ketika batin tenang, kesehatan fisik ikut terbantu. Inilah mengapa memilih lingkungan yang tepat bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal kualitas hidup secara keseluruhan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat lembut bagi Bapak dan Ibu bahwa usia 60 plus adalah fase untuk merawat diri dengan lebih bijak. Kita berhak hidup tenang, berhak bahagia, dan berhak memilih siapa yang pantas berada dekat dengan kehidupan kita. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan menenangkan, mari tetap berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan terus mendapatkan obrolan-obrolan hangat seputar kesehatan, psikologi, dan kebijaksanaan usia senja, agar kita semua bisa menua dengan damai, sehat, dan bermartabat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga hidup Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan,